Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melaksanakan salat tarawih berjamaah, marilah sedikit kita mentadaburi satu ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat 9. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang artinya bahwasanya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kamilah yang akan menjaganya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam tafsir Al-Qurtubi beliau mencantumkan untuk menerangkan kisah, untuk menerangkan satu ayat ini, beliau mencantumkan sebuah kisah pada saat zaman Khalifah Al-Ma'mun. Khalifah bertemu dengan seorang Yahudi. Orang Yahudi tersebut terkenal mempunyai tulisan yang sangat bagus. Orangnya, perangainya bagus, tampan dan wangi. Suatu ketika Khalifah Al-Ma'mun mendengar kabar tersebut dan menawari kepada seorang Yahudi tersebut, "Wahai orang Yahudi, masuklah kamu ke dalam Islam." Karena pada saat itu ilmu sangat dihargai. Siapapun dia yang berilmu, muslimkah, non-muslimkah, sangat dihargai. Kamu mau masuk Islam, nanti kamu akan saya kasih sesuatu yang kamu senang. Dalam sebagian dikatakan akan dikasih jabatan. Akan tetapi si Yahudi ini menolak, Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena inilah agamaku dan agama nenek moyangku. Singkat cerita, berpisahlah Khalifah dan orang Yahudi tersebut. Kemudian 1 tahun setelah kejadian itu, Khalifah bertemu kembali dan kaget. Ternyata orang Yahudi tersebut sudah masuk Islam. Kemudian Khalifah bertanya, "Kamu dulu tak tawari Islam nggak mau, tapi sekarang kenapa kok sudah Muslim? Gimana ceritanya?" Akhirnya orang Yahudi tersebut menceritakan perjalanannya sampai dia menemukan hidayah. Suatu ketika orang Yahudi tersebut bercerita bahwasanya dia ingin mengetes keaslian agama Samawi. Akhirnya dia menulis 3 tulisan tentang kitab Taurat. Jadi kitab Taurat itu disalin, kemudian ditulis, ada yang ditambahi sedikit, dikurangi sedikit, ada yang dihapus dan lain sebagainya, agar mempunyai retorika yang bagus atau agar dianggap oleh orang ini tulisan yang sangat bagus. Akhirnya dibawalah tulisan itu ke tempat ibadah, yaitu sinagog. Kemudian ditawarkan kepada mereka, kepada ulama-ulamanya, ini tulisan bagus sekali ini. Nanti insya Allah akan saya sampaikan kepada jamaah saya. Akhirnya lakulah tulisan si Yahudi tersebut. Kemudian dia menulis Injil. Ada yang dikurangi, ada yang ditambahi, ada yang dihapus. Kemudian datanglah ke gereja, kemudian menemui pendetanya, "Saya punya tulisan tentang Injil." Singkat cerita, pendeta, "Ini bagus sekali tulisannya ini. Insya Allah nanti akan saya ajarkan kepada jamaah saya." Yang terakhir dia ingin mengetes Islam. Dia menulis Al-Quran, ada yang ditambahi, ada yang dikurangi, dan lain sebagainya. Singkat cerita dibawalah ke
ditawarkan kepada orang muslim, tidak ditawarkan kepada ulamanya, cukup kepada orang biasa, dan langsung tahu ini ada yang kamu tambahi dan ini ada yang kamu kurangi. Singkat cerita, tulisan orang tersebut dibakar dan dibuang. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya orang Yahudi tersebut mencari jawaban, kenapa kok orang muslim ini nggak sampai kita kepada ulamanya, kepada orang biasa saja sudah tahu kalau Al-Quran itu dipalsukan. Akhirnya dia mendapat sebuah jawaban dari seorang ulama, bahwasanya Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Maidah, bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab sebelum Al-Quran, Allah menyerahkan bimastuhfidhu min kitabillah. Allah menyerahkan kepada ulama-ulama agama itu bimastuhfidhu, untuk apa? Untuk diminta bantuan untuk menjaga kitab tersebut. Akan tetapi fama ra'auha haqqa ri'ayatiha, mereka tidak bisa menjaganya. Sesuatu kalau dititipkan kepada manusia, masya Allah ya, kalau omongan itu bisa nambah, kalau uang bisa berkurang ya. Kalau pertama bisa dioplos jadi serba dirubah pokoknya kalau dititipkan kepada manusia ya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Al-Quran ya, Allah sudah tidak menitipkannya lagi kepada manusia. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami langsung yang menjaganya. Sudah tidak kami serahkan lagi kepada manusia. Dengan cara apa? Banyak sekali. Allah menyatakan di situ, inna, kami akan menjaganya. Makanya bagaimana caranya Allah? Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada beberapa orang yang dipilihnya untuk menjaga ayat-ayatnya, untuk menghafalnya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, dengan siapa Allah ini menjaga kitabnya? Dengan keluarganya. Siapakah keluarganya? Rasulullah suatu ketika bersabda, inna lillahi ahlina fil ardi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai keluarga di bumi. Ya, para sahabat bertanya, man hum wahai Rasulullah? Siapa mereka? Hum ahlul Quran, ya. Hum ahlullah wa khassatuh. Mereka adalah ahlul Quran. Mereka adalah keluarganya Allah dan orang-orang terkhususnya Allah Subhanahu wa taala. Maka para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga orang yang dipilih Allah itu adalah kita. Ya. Kalau kita tidak bisa, semoga ada di antara anak-anak kita. Kalau tidak ada di antara anak-anak kita, semoga di antara keturunan cucu kita. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada sahibnya Quran, iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya. Nanti di hari kiamat dikatakan kepada sahabatnya Quran, iqra, bacalah, wartaqi, naiklah, warattil, tartilkanlah, kama turattilu fid dunya, sebagaimana engkau tartilkan di dunia. Fa inna manzilataka, sesungguhnya derajat kamu nanti di surga, inda akhiri ayatin taqra'uha, derajat kalian di surga nanti ditentukan tentang sebagaimana, sebanyak apa ayat yang kalian baca. Ketika membaca bacaan terus berhenti ayat demi ayat, tingkatan kita di surga naik. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya tingkatan surga nanti sejumlah ayat di dalam Al-Quran, sekitar 6.000 sekian. Makanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita hari ini mungkin dengan kesibukan kita sangat sulit, ada caranya, yaitu menitipkan kepada siapa? Kita usahakan ada salah satu di antara keluarga kita atau cucu kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Bahwasanya orang yang beriman kemudian diikuti oleh anak-anaknya yang ikut beriman juga, maka alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka akan kami susulkan, ya, akan kami susulkan alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak mengurangi apapun dari perbuatannya. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mungkin kita derajat surga kita sampai ayat yang tidak terlalu banyak, akan tetapi kita punya anak
Akan tetapi mungkin kita punya cucu yang mempunyai hafalan yang banyak, surga naik. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berjanji kita akan disusulkan kepada keluarga kita yang mempunyai derajat surga yang lebih tinggi. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, yang paling baik adalah dia yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu jami'ah.